Pemerintah udah keluarin banyak banget uang buat bangun kantor-kantor layanan digital yang canggih. Tapi hasilnya? Sepi. Anehnya, di waktu yang sama, kita semua tahu kalau warga Indonesia itu nggak bisa lepas dari HP. Kok bisa gitu? Nah, inilah yang disebut paradoks digital Indonesia, dan kita bakal coba bedah bareng-bareng. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari misteri kantor kosong, terus kita lihat gimana pemerintah akhirnya main media sosial, kita bongkar strateginya, lalu gimana caranya informasi diubah jadi aksi nyata, tantangannya di daerah terpencil, dan terakhir, kita kenalan sama wajah baru humas pemerintah. Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama. Paradoks kantor kosong. Coba bayangin, ada bangunan baru yang super megah dan modern, tapi nggak ada yang datang. Kira-kira begitulah yang terjadi di dunia digital pemerintah kita. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Jadi pertanyaannya simpel banget. Kenapa sih kantor pemerintah yang canggih dan mahal itu malah seringnya kosong? Apa layanannya seefisien itu sampai nggak perlu ada orang? Atau jangan-jangan ini cuma gejala dari masalah yang jauh lebih besar? Nah, lihat deh perbedaannya. Di satu sisi ada portal resmi pemerintah. Kaku, formal, ngomongnya satu arah. Di sisi lain ada media sosial, tempat kita ngobrol, curhat, berbagi, tempat kita ngerasa nyambung. Jadi, pemerintah bangun rumah di satu alamat, tapi warganya lagi asyik nongkrong di alamat lain. Jauh banget kan? Inilah inti dari paradoks digital itu sendiri. Masalahnya bukan karena warga kita nggak melek teknologi loh, jauh dari itu. Kita semua jago banget scrolling. Tapi energi itu lebih banyak dipakai buat hiburan, bukan buat pusing-pusing navigasi portal pemerintah. Intinya, mereka ada di dunia digital, tapi nggak di alamat yang disiapin pemerintah. Terus solusinya gimana? Nah, pemerintah akhirnya sadar kalau warga nggak mau datang ke kantor, ya kantornya yang harus samperin warga. Ini perubahan strategi yang besar banget, dari yang tadinya pasif nunggu, jadi proaktif jemput bola di dunia maya. Kutipan ini, wah, kena banget. Website resmi itu rasanya kayak orang asing, dingin, nggak kita kenal, dan nggak bisa diajak ngobrol. Gimana kita mau percaya sama sesuatu yang rasanya jauh banget dari kita? Jadi, pola pikirnya dibalik 180 derajat. Bukan lagi soal bikin istana digital yang megah, terus berharap orang datang, tapi turun langsung ke pasar, tempat semua orang ngumpul, yaitu media sosial, dan Bukalapak di sana. Terus gimana cara mereka buka lapaknya? Ini bukan sekedar bikin akun di semua media sosial ya. Ini adalah sebuah strategi yang direncanakan dengan matang, di mana setiap platform itu punya misinya masing-masing. Misi pertama, pakai TikTok, si mesin penyebar kesadaran. Tujuannya adalah untuk menjangkau orang-orang yang bahkan nggak sadar kalau mereka butuh informasi ini. Lewat FYP, video 60 detik soal stunting atau bansos bisa aja muncul di sela-sela video lucu. Ini cara gerilya buat bikin birokrasi terasa lebih manusiawi dan kebijakan yang rumit jadi gampang dimengerti. Misi kedua, Facebook, si pusat komunitas. Kalau TikTok itu buat kenalan, Facebook ini buat membangun hubungan. Di banyak desa, grup Facebook itu bisa lebih ramai daripada balai desa loh. Disinilah info detail kayak jadwal posyandu atau cara daftar bantuan disebar. Ini tempatnya buat bangun kepercayaan, jawab pertanyaan, dan benar-benar jadi bagian dari obrolan komunitas. Dan misi ketiga, YouTube, si perpustakaan digital. Setelah warga tahu infonya dari TikTok dan mulai paham lewat Facebook, mereka butuh tempat buat belajar lebih dalam. Nah, YouTube ini jadi tempat nyimpen video tutorial, penjelasan kebijakan yang panjang, sampai cerita-cerita sukses. Kontennya bisa dicari kapan aja, jadi semacam arsip pengetahuan publik yang gak akan hilang. Oke, jadi pemerintah udah ada di TikTok, Facebook, YouTube, keren. Tapi apa ini cuma soal ngejar views dan likes doang? Tentu enggak, tujuan akhirnya jauh lebih besar dari itu, yaitu mengubah informasi jadi aksi nyata di kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia senjatanya, komunikasi perubahan perilaku atau BCC. Gampangnya gini, ngasih tahu orang kalau merokok itu bahaya, itu namanya informasi. Tapi, kalau kita bisa meyakinkan mereka buat berhenti dan nunjukin caranya, nah itu baru BCC. Tujuannya bukan cuma bikin orang tahu, tapi bikin mereka mau bergerak. Prosesnya itu kayak naik tangga, satu persatu. Pertama, kesadaran, mungkin lewat video TikTok yang viral. Terus naik ke pengetahuan, mereka cari info lebih detail di grup Facebook. Lanjut lagi, bangun sikap yang positif lewat testimoni di YouTube. Baru deh setelah itu kita bisa dorong ke aksi, misalnya datang ke posyandu. Puncaknya, keberlanjutan, di mana aksi itu jadi kebiasaan baru.
Apa ini semua cuma teori di atas kertas? Eits, tunggu dulu. Lihat angka ini, 98%. Ini adalah tingkat partisipasi di kampanye bulan timbang serentak buat atasi stunting. Dengan strategi ini, mereka berhasil menggerakkan hampir semua target sasaran. Ini bukan lagi soal likes, ini soal menyelamatkan generasi bangsa. Tapi, ya tentu saja ceritanya nggak selalu mulus. Strategi digital yang keren ini langsung ketemu tembok besar begitu masuk ke wilayah-wilayah terpencil di Indonesia, yang kita kenal sebagai daerah 3T. Di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, tantangannya balik lagi ke hal-hal yang paling dasar. Gimana mau ngomongin konten TikTok kalau sinyal aja susah? Listrik sering mati, harga kuota internet mahal, dan kadang masih ada juga yang menolak teknologi baru. Ini pertarungan yang sesungguhnya. Tabel ini nunjukin seolah ada dua Indonesia yang berbeda. Di kota, internet ngebut, literasi digitalnya produktif. Sementara di desa atau daerah 3T, internetnya sering lambat, mahal, dan lebih banyak dipakai buat hiburan aja. Menjembatani jurang digital ini jadi PR terbesar supaya strateginya bisa adil dan dirasakan semua orang. Nah, semua teknologi dan strategi canggih ini nggak akan ada artinya tanpa orang yang menjalankannya. Dan ini artinya para komunikator pemerintah atau humas harus siap berubah total. Inilah transformasinya, dari yang tadinya seorang birokrat di belakang meja menjadi seorang content creator yang lincah dengan HP di tangan. Humas pemerintah sekarang harus bisa baca data, bikin video yang bisa viral, dan ngobrol langsung sama publik di kolom komentar. Perannya bukan lagi sekedar juru tulis, tapi arsitek percakapan digital. Dan pada akhirnya, inilah inti dari semuanya. Transformasi digital ini bukan cuma soal beli server baru atau bikin aplikasi canggih. Ini adalah tentang membangun manusia Indonesia yang lebih berdaya, yang bisa pakai teknologi buat bikin hidupnya lebih baik. Alatnya boleh digital, tapi tujuannya tetap manusia. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan besar di akhir. Jadi, beneran bisa ya sebuah video 60 detik mengubah sebuah bangsa? Mungkin kedengarannya berlebihan, tapi ketika video itu adalah bagian dari sebuah strategi cerdas yang bisa menjangkau, meyakinkan, dan menggerakkan jutaan orang, jawabannya mungkin saja iya.